Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya, kembali aku akan ngebahas top 5 best product. Dan ini adalah bedak padat. Sebenarnya udah banyak banget dari antara kalian kayak di tahun lalu tuh nge-request untuk aku merekomendasikan bedak-bedak ini, tapi jujur sebenarnya aku tuh jarang banget menggunakan bedak padat. Jadi seringannya tuh pakai bedak tabur. Karena memang kondisi wajah aku ada beberapa imperfection, biasanya tuh aku lebih memilih pakai cushion atau foundation dan di set menggunakan bedak tabur daripada menggunakan bedak saja. Tapi kadang-kadang kalau misalnya aku lagi pengen cepet, akhirnya aku memilih bedak-bedak ini nih yang cukup bisa menyamarkan imperfection wajah aku. Dan ketahanannya juga oke di tipe kulit aku yang normal to oily. So untuk bedak-bedaknya ini aku rasa juga bakal cocok buat kalian yang punya tipe kulit berminyak. Buat kalian yang mungkin udah nungguin video ini, penasaran juga apa-apa aja rekomendasinya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke rekomendasi yang pertama. Dan seperti biasa ya, sebelum mulai ke rekomendasinya, aku akan disclaimer dulu untuk semua bedak padat yang aku rekomendasikan kali ini sudah pernah aku review di channel aku, jadi nanti untuk linknya akan aku taruh di kolom deskripsi. Kali-kali aja kalian lebih pengen lihat secara mendetail dari packagingnya dan lain-lain. Karena di videoku kali ini aku cuma akan nge-battle dan membandingkan saja. Dan seperti biasa aku akan urutkan mulai dari yang nomor 5 sampai 1, dilihat dari coverage dan juga ketahanannya di wajah aku. Sebenarnya kalau misalnya tipe kulit kalian tuh kayak lebih ke berminyak, normal to oily kayak aku, bahkan berjerawat, aku sih saran lebih ke pakai bedak tabur aja yang biasanya lebih ringan. Jadi itulah kenapa aku juga jarang-jarang menggunakan bedak padat, karena biasanya tuh agak lebih berat. Udah gitu kalau dipakai lama ada beberapa juga yang keki. Tapi di sini aku sudah memilih 5 bedak padat yang menurut aku tuh hasilnya tetap natural walaupun sudah aku pakai seharian. Oke, ke urutan yang 5 dan 4 aku akan battle 2 bedak. Ini semuanya dari brand lokal. Yang pertama dari Luke Holy Perfecting Press Powder seperti ini. Udah gitu yang kedua dari Lux Crime, pastinya yang Blur and Cover Two-Way Cake-nya. Ini juga dua favorit aku ya. Jadi sebenarnya untuk dua bedaknya ini kenapa di urutan 4 dan 5, untuk ketahanannya tuh sebenarnya nggak yang wow banget, tapi cukup oke lah ya. Selain itu untuk dari coverage-nya dia juga medium cover di muka aku. So sekarang aku akan menggunakan base-nya ini dari MOP yang So Extra Peptide Sunscreen Foundation ya, yang seperti ini. Kenapa aku pakai base ini? Karena dari finishnya tuh dia dewy, udah gitu ketahanannya kurang di aku. Kayak berapa jam ya, aku udah pernah review lengkap juga yang ini. Padahal untuk dari coverage-nya, hasilnya di wajah aku suka, tapi untuk ketahanannya kurang. Jadi memang aku selalu set menggunakan bedak. Sengaja aku menggunakan foundation yang kurang tahan lama, biar untuk lihat nih nanti kemampuan bedaknya tuh seperti apa. So aku langsung akan pakai aja di wajah. Untuk sisi kanan aku menggunakan Luke yang Holy Perfecting Press Powder. Nanti di sebelah kirinya aku akan pakai Lux Creme. Seperti biasa ya, aku akan sedikit zoom biar kalian bisa lihat jelas. Di situ aku menggunakan puff segitiga aku biar gampang aja, karena itu permukaannya lebih gede, so lebih cepat juga mengaplikasikan di wajah. Dan aku akan mulai menggunakan Luke-nya terlebih dahulu di sisi kanan wajah ya. Beberapa kali tap, kalian udah bisa langsung lihat di situ kalau finishnya berangsur menjadi matte ya, yang awalnya tadi bener-bener dewy. Dan dari segi finishnya sudah langsung kelihatan perbedaannya, sebelah kanan lebih matte, coverage di area bawah mata lebih nutup lagi, dibandingkan sisi kirinya yang masih kelihatan dewy, glowing kayak gitu. Tapi memang kelihatan di sisi kanan itu imperfection noda-noda di pipi belum terlalu nutup, jadi aku akan tambahkan lagi tap-tap-tap. Terus setelah aku rasa udah cukup, barulah aku swipe-swipe menggunakan brush. Karena memang ini bedak padat, tentu hasilnya akan lebih matte dan lebih, kurang natural menurut aku. So, kalau aku sih selalu untuk ngeratainnya menggunakan brush aja, biar hasilnya tetap bisa natural. Dan kayak gini untuk finishnya, di sisi kiri wajah aku menggunakan Luke ya, udah terlihat lebih flawless dan coveragenya lebih oke dibandingkan yang sebelah kiri yang masih bener-bener dewy. Dia bahkan bisa menyamarkan pori-pori di sekitaran hidung ya. Dan lanjut sekarang di sisi kiri wajah aku akan pakai Lux Crime yang Blur and Cover Two-Way Cake. Di sini shade-nya adalah custard. Awalnya sih dulu custard ini cocok di tipe warna kulit aku, tapi lama-lama semakin kesini tuh ternyata aku sekarang agak kegelapan. Tuh kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Beberapa kali tap dia juga bisa langsung membuat matte untuk finishnya. Cuma dari coverage-nya beda tuh, belum bisa menyamarkan noda-noda yang ada di pipi.
Apalagi kalau misalnya aku nggak pakai base cushion ataupun foundation, ini tuh coveragenya kurang sih buat aku. So, sama dengan yang looknya tadi, aku tap-tap sampai di coverage yang aku pengen. Udah gitu juga di swipe-swipe menggunakan brush pastinya biar hasilnya natural. Oke, seperti ini untuk hasilnya di wajah aku, sama-sama bisa menyamarkan imperfectionnya ya. Dan pastinya juga bisa menyamarkan pori-pori. Ini aku akan kasih lihat aja ya hasilnya seperti apa, kelihatan lebih smooth di sekitaran hidung aku. Udah gitu menurut aku untuk yang looknya kelihatan sedikit lebih full coverage, tapi yang Lux Creme untuk hasil matte-nya tuh kayak lebih natural gitu. Karena memang kalau aku perhatikan yang looknya tuh di sini dia sedikit lebih padat dibandingkan yang Lux Creme-nya. Lux Creme-nya kayak lebih lembut aja. Biasanya kan tekstur yang lebih creamy, buttery, nanti hasilnya tuh akan lebih natural ya di wajah. Dan ini agak sedikit beda untuk warnanya karena memang yang cocok itu sebenarnya adalah yang auroranya dari Luke. Oke, ini aku akan kasih tunjuk sampai di tahap ini udah jam 9.33. Pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu. Dan hasilnya seperti ini, makeup natural flawless tanpa menggunakan primer pastinya. Tapi karena memang ini aku menggunakan bedak padat, lagi-lagi biar dia lebih nyatu natural, aku akan set menggunakan Makeover Power Stay Fix and Matte Makeup Setting Spray yang kayak gini. Jadi kayak biasanya lebih menyatu. Udah gitu untuk ketahanannya juga akan lebih oke. Tapi kalau misalnya kalian penasaran bedaknya ini dipakai sendiri seperti apa, aku juga udah pernah review. Bisa langsung cek aja di video-video aku sebelum ini atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi ya. Dan sekarang aku akan kasih lihat untuk tes ketahanannya. Pertama ini sudah jam 15:08, pakainya sekitar 4,5 jam. Ini kebetulan aku habis pergi, langsung aja akan aku buka masker. Dan sepertinya dia nempel tapi nggak terlalu banyak. Terus di sekitaran T-zone aku sudah kelihatan cukup berminyak, tapi tetap akan aku zoom biar kalian bisa lihat lebih jelas. Di situ sih ternyata baru berminyak sedikit di hidung, dan ini di bagian Luke secara penampakan masih bagus. Dan di bagian Lux Creme berminyak juga di hidung dan sama-sama agak ngecap masker tuh di sekitaran pipi. Walaupun untuk kondisi selain T-zone ini sebenarnya masih oke, tapi lebih kelihatan berminyak yang Lux Creme ya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya seperti apa. Walaupun selain T-zone kayak pipi, dagu, semuanya masih tercover dengan bagus sih menurut aku. Lanjut, aku akan update lagi ini di malam hari, sudah jam 9.54, pakainya 12 jam. Wow, langsung aja kita akan lihat tuh kondisinya sudah terlihat jauh lebih berminyak di T-zone-nya dibandingkan sore tadi ya pastinya. Tuh di bagian hidung aku aja udah kelihatan kayak lumer. Baik Luke ataupun Lux Creme sekitaran T-zone sudah berminyak. Bahkan tuh di bagian Lux Creme kayaknya agak ini ya, crack ya, dan kelihatan penampakannya lebih bagusan punyanya si Luke. Sekarang aku langsung akan tap-tap menggunakan tisu seperti biasa untuk menghilangkan minyak-minyak yang ada di wajah. Kelihatan ya di situ kalau dia itu nempel di tisunya. Terus sekarang untuk kondisinya memang terlihat lebih matte lagi, dan untuk tampilannya kayak gini secara penampakan masih terlihat flawless yang Luke. Tadi udah kelihatan sih dari sore ya. Di situ untuk yang Lux Creme agak crack. Dan setelah lihat tes ketahanannya untuk Lux Creme yang Blur and Cover Cuy Cake jadi urutan nomor 5 pastinya karena lebih tahan yang Luke. Untuk Luke yang Holy Perfecting Press Powder ada di urutan nomor 4. Di hasilnya sendiri kalian udah lihat ya, dia lebih tahan minyak sih setelah dipakai tes ketahanan sampai malam. Dan sekarang aku akan masuk ke urutan ketiga, yaitu dari Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder. Ini adalah salah satu bedak dari Maybelline yang cukup terjangkau ya. Harganya kalau nggak salah 60 ribuan, dengan netonya tuh ada 6 gram ya, lumayan banyak. Oh ya, untuk harga-harga dari bedak-bedaknya kali ini aku agak lupa berapa-berapanya, jadi langsung akan aku tulis aja, dan linknya juga pasti ada harga terupdate di kolom deskripsi, kalian bisa langsung cek aja. Untuk yang Maybelline ini sebenarnya dengan harga segitu dia udah ada kaca, bedak, dan juga puffnya nih, seperti ini. Sama sih dengan yang tadi, Luke sama Lux Creme dia juga dilengkapi dengan puff, tapi seingat aku ini harganya lebih terjangkau. Dari teksturnya kalau aku pegang ini tuh nggak terlalu creamy dibandingkan Lux Creme ataupun Luke. Jadi kayak lebih padat tapi juga nggak keras. So langsung aja kan aku aplikasikan ini di wajah aku. Aku masih pakai base yang sama ya dari MOP So Extra Peptide Sunscreen Foundation. Kalau kalian penasaran, shade-nya tuh ada di LW2 yang untuk light skin warm yellow undertone. Jadi langsung aku akan zoom dan pakai aja di wajah aku sebelah kanan. Beberapa kali tap langsung kelihatan ya finishnya menjadi lebih matte dibandingkan yang sisi kiri, pastinya masih kelihatan lebih dewy sesuai dengan finish foundationnya tadi ya. Untuk
coveragenya ini sama dengan Lux Creme ataupun Luke, masih di sheer to medium cover. Tapi kalau misalnya ditimpa di atas foundation kayak gini, dia tuh kayak bisa menambahkan coverage. Tuh kelihatan ya di area bawah mata aku, coveragenya juga lebih nambah gitu. Dan kalau aku perhatikan di sekitaran pori-pori hidung aku, dia juga bisa menyamarkan ya. Finishnya kayak lebih halus dibandingkan yang sisi kirinya. Dan kalau kalian tanya dengan powder foundationnya yang Fit Me, aku lebih suka yang mana? Aku lebih suka yang ini sih. Karena memang hasilnya tuh lebih matte yang natural. Aku akan kasih tunjuk aja nanti. Sekarang aku akan selesaikan dulu juga yang sisi kiri wajah aku. Tara, setelah selesai hasilnya kayak gini, super flawless matte ya di wajah. Yang awalnya kelihatan dewy, basah, langsung bisa matte kayak gini. Dan pastinya untuk bedaknya ini juga menambahkan coverage, sehingga kayak tampilan di noda-nodanya tuh lebih tersamar. Dan aku selesai sampai di tahap ini sudah jam 10.51, hampir jam 11 siang gitu. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya. Lagi-lagi tadi aku juga udah set menggunakan setting spray biar kayak lebih nyatu dan gak terlalu dempul aja. Dan aku akan kasih lihat tes ketahanannya seperti biasa. Dan sekarang sudah jam 16.24, pakainya sekitar 4,5 jam. Kalau aku lihat sih di situ sudah kelihatan berminyak memang ya di sekitaran T-zone aku. Tapi waktu aku zoom, itu tuh nggak terlalu yang parah-parah banget di bagian area bawah mata, pipi, dan lainnya. Selain T-zone tuh masih bagus untuk coveragenya. Tapi memang di hidung lipatannya tuh udah kelihatan berminyak. Sekarang aku akan update lagi, tetap aku pakai sampai malam ya. Ini sudah jam 9.22, jadi pakainya 10 jam. Biasanya sih kalau aku menggunakan foundation ini 3 jaman tuh udah kurang tahan lama. Tapi di sini menggunakan bedak hasilnya kayak gini. Memang kelihatan lumer tuh di sekitaran hidung aku, kalau kalian bisa lihat berminyak ya. Tapi sekarang aku akan tap-tap menggunakan tisu untuk menghilangkan minyak-minyaknya, membuktikan hasilnya kayak gimana. Di situ dia nempel juga di tisunya, tapi hasilnya di wajah aku kembali matte lagi. Aku akan langsung zoom aja di T-zone. Memang di situ tuh sudah lumer di hidung atas, tapi di lipatan hidung tuh nggak crack sama sekali. Bahkan di pipi aku, dahi aku, coveragenya juga masih kelihatan bagus. Berarti kan terbukti untuk foundationnya juga belum keangkat ya di situ. Menurut aku untuk foundationnya dari MOP ini di set menggunakan Maybelline Fit Me yang powder, itu hasilnya akan lebih tahan lama. Bisa mengontrol minyak yang ada di wajah, walaupun nanti di 3-4 jaman dia sudah mulai kelihatan berminyak. Kalian tinggal tap-tap menggunakan tisu atau oil face paper, aku rasa sih hasilnya akan kembali bagus lagi. Dan yang aku suka lagi dari powdernya Maybelline Fit Me ini, setelah dipakai lama, itu hasilnya nggak dempul atau keki gitu loh di wajah aku, kayak masih natural. Padahal kan hitungannya ini bedak padat ya. So itulah kenapa ini jadi urutan nomor 3 favorit aku. Dan sekarang aku akan battle untuk di urutan 1 dan 2. Sebenarnya ini bukan two cake, jadi kayak powder foundation gitu. Kalau misalnya kalian belum tahu, bedanya two cake sama powder foundation. Kalau two cake itu bedak yang dipadatkan, jadi dia biasanya coveragenya biasa aja. Tapi kalau powder foundation, ini adalah foundation yang berbentuk bedak. Jadi coveragenya pastinya dia lebih nampol ya. Cocok banget untuk kondisi kulit wajah aku yang ada beberapa noda. Jadi kali ini untuk battle powder foundation, aku nggak akan pakai base apa-apa, langsung aku aplikasikan di wajah aku aja. Ini juga udah beberapa dari antara kalian request untuk battle, yaitu dari Makeover Power Stay Matte Powder Foundation. Dan yang kedua dari L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear Powder Foundation. Yes, dua-duanya pernah aku review tapi belum pernah aku battle ya. Aku akan pakai untuk yang L'Oreal Infallible-nya di sisi wajah aku yang kanan, sedangkan untuk yang makeover di sisi wajah aku yang kiri. Dan ini langsung akan aku zoom aja biar kelihatan lebih jelas. Aku ambil powdernya yang L'Oreal dulu ya di sisi kanan. Di tap-tap-tap beberapa kali aja udah langsung kelihatan tuh coveragenya. Area bawah matanya tuh udah lumayan mengcover dibandingkan yang sebelah kirinya. Itulah kenapa aku bilang ini beda dengan two cake biasa. Kalau powder foundation tuh coveragenya biasanya lebih bagus. Jadi di sini dipakai tanpa base, di muka aku yang ada imperfection nggak masalah ya. Untuk pengaplikasiannya sendiri menggunakan two cake ataupun powder foundation, menurut aku akan lebih bagus hasilnya kalau di tap-tap. Jadi dia tuh bener-bener nempel, nggak kegeser gitu. Dan yang penting lagi, kalau misalnya kalian cuma mau pakai bedak aja, minim skincare yang dipakai adalah moisturizer dan sunscreen. Karena memang kalau misalnya kita pakai bedak aja seperti ini, kalau nggak pakai base yang melembabkan, itu tuh kayak nanti hasilnya mungkin kurang nempel. Dan juga kayak nggak natural gitu loh menurut aku. Oke, ini aku aplikasikan juga sampai ke leher aku dan hasilnya kayak gini. Bener-bener sudah langsung kelihatan super flawless. Ini tanpa menggunakan base foundation apapun, dia sudah bisa menyamarkan tuh noda-noda yang ada di pipi aku. Bahkan untuk finishnya sendiri yang aku suka, ini hasilnya tuh mirip dengan Lux Creme tadi, smooth, matte yang natural, tapi dengan coverage yang lebih nampol.
Sekarang aku akan masuk ke sisi kiri wajah aku menggunakan Makeover Power Stay Matte Powder Foundationnya. Shade yang aku pakai W30 Cream Beige. Jadi di sini beberapa kali tap udah kelihatan memang lebih matte, tapi coveragenya beda dengan yang L'Oreal. Tuh kalian bisa langsung lihat ya. Dia masih kelihatan untuk imperfectionnya, sedangkan bagian L'Oreal tadi sampai di step ini tuh coveragenya udah lebih bagus. Karena memang kalau aku pegang ini teksturnya hampir mirip yang Maybelline Fit Me tadi, yang si L'Oreal Infallible kayak lebih creamy gitu. Untuk coverage powder foundation ini sebenarnya lebih ke medium, tapi aku akan berusaha tap-tap lagi sampai coveragenya lumayan menutupi imperfection ya. Di situ kelihatan untuk yang shade W30 ini sebenarnya cocok di tipe skin tone wajah aku. Tapi untuk yang L'Oreal, aku tuh sebenarnya harusnya 130 True Beige. Kemarin habis yang aku pakai ini 125 Ivory Buff, yang hasilnya tuh sedikit banget lebih gelap dari tipe warna kulit aku. Cuman masih oke-oke aja ya. Dan aku akan kasih lihat untuk before afternya seperti ini. Pastinya dengan menggunakan bedak saja, coveragenya sudah oke ya. Bisa menyamarkan noda-noda di pipi ataupun area bawah mata nih untuk keduanya. Dengan finish flawless yang kelihatan matte. Kalau aku perhatikan di sini lebih natural yang bagian L'Oreal Infallible-nya ya. Oh ya, sekarang aku mau swipe-swipe dulu menggunakan brush di sini biar hasilnya tetap natural walaupun kita pakai powder foundation dengan coverage yang full. Dan seperti biasa, setelah selesai aku tetap akan set menggunakan setting spray. Karena memang ini cuma pakai bedak aja biar hasilnya tuh lebih natural nyatu ke kulit. Dan aku akan kasih tunjuk, aku selesai di tahap ini sudah jam 11.13 dan seperti ini untuk hasil makeupnya. Bener-bener flawless ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi males pakai foundation yang ngeblendnya lama, kalian bisa pakai nih powder foundation, bisa dari L'Oreal ataupun Makeover atau powder foundation yang lainnya. Karena di situ tuh dia kayak memang lebih praktis, nggak perlu beberapa kali step, dengan coverage yang lebih bagus daripada two-way cake biasa. Dan ini aku habis pergi sampai rumah sudah sekitar jam 5, pakainya 6 jam. Aku langsung akan buka aja tuh di masker, dua-duanya sama-sama nempel ya. Karena memang ini aku keluar rumah panas-panasan, jadi udah pasti berminyak dan berkeringat. Aku langsung akan zoom aja. Di bagian yang L'Orealnya memang sudah kelihatan berminyak tuh di sekitaran lipatan hidung dan ada bekas kacamata juga. Tapi di pipi selain T-zone masih bagus. Dan di bagian yang makeover juga seperti itu, sudah kelihatan berminyak, ada bekas kacamata juga. So bisa dibilang sih ini dua-duanya sudah berminyak. Cuman kalau aku bandingkan kayak lebih mending yang si L'Orealnya nggak sih? Nanti kita akan lihat lagi ya di update selanjutnya. Dan sekarang sudah jam 8.06, pakainya sekitar 9 jam, pakai bedak aja hasilnya kayak gini, pastinya lebih kelihatan berminyak ya dari sore tadi. Langsung akan aku zoom aja. Di bagian L'Oreal bener-bener sudah berminyak di hidung, udah gitu di sekitaran pipi dan dagu, coveragenya masih oke sebenarnya walaupun agak sedikit pudar. Mungkin karena tadi aku juga pakai masker ya. Di bagian makeover juga seperti itu, kelihatan berminyak dan penampakannya tuh kayak di sekitaran hidung aku kayak lebih lumer gitu. Kita akan buktikan aja dengan tap-tap menggunakan kapas di sini. Dan yes, untuk hasilnya pasti akan kembali matte lagi seperti ini. Cuman kalau dilihat dari detailnya tuh di situ kelihatan kalau memang untuk yang bagian L'Oreal Infallible Fresh Wear itu penampakannya lebih bagus ya dibandingkan yang makeover. Dan setelah dipakai sampai malam kayak gini, setelah aku bandingkan untuk yang L'Oreal tuh kelihatan lebih natural, nggak cakey sama sekali. Yang bagian makeover agak sedikit berbedak, walaupun sih nggak yang parah-parah banget. Karena memang ini dipakai sendiri ya. So setelah lihat dari tes ketahanannya, buat aku pastinya untuk urutan yang kedua jatuh di Makeover Power Stay Matte Powder Foundation. Dan urutan yang pertama ini adalah yang L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear Powder Foundation. Sebenarnya sih ini awalnya untuk yang L'Oreal tuh adanya cuman di US ya. Jadi aku dulu sempat ikut Just Tip 2 kali. Tapi sekarang sudah ada di official store Indonesia dengan harga pastinya lebih murah dibandingkan ikut Just Tip. So akhirnya aku beli lagi. Jadi untuk yang L'Oreal ini aku sudah masuk package ketiga. Karena memang sesuka itu sih hasilnya tuh dia matte-nya masih natural tapi coveragenya bagus. Cocok banget kalau kalian punya imperfection, bekas-bekas jerawat. Udah gitu dia itu juga waterproof. Aku pernah ya review di videoku yang ini pas awal-awal ini ngehits, aku sampai guyur air itu dia masih nempel di muka aku. Kalau misalnya kalian penasaran bisa langsung tonton aja reviewnya dengan klik linknya di atas ini. Atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi juga. So itulah kenapa sejauh ini untuk bedak padat ini yang paling jadi favorit aku sih. Dan akhirnya selesai sudah untuk video rekomendasi kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian.
Dijadikan referensi juga ya kalau misalnya kalian lagi cari-cari rekomendasi bedak padat yang bagus di tipe muka kulit kalian yang normal to oily atau berminyak kayak aku. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi. Bye!